Haleluya. Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala melalui Wakil Gembala mempercayakan kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ya, hari ini kita ada di hari yang terakhir di bulan Januari 2022. Ya, kayaknya baru kemarin kita ada di tahun yang baru, ya. Tapi begitu kita melihat bahwa waktu begitu cepat berjalan, ya. Kita boleh melewati tahun 2020-2021 di mana masa-masa yang begitu menakutkan buat hidup saudara dan saya, ya. Di mana masa-masa dalam lembah maut, karena kita melihat ada begitu banyak manusia yang mati karena virus COVID-19. Yang walaupun hari-hari ini kita mendengar bahwa masih ada, ya, Omikron, tetapi menurut pemberitaan itu tidak terlalu berat, tidak seperti corona, virus corona COVID-19, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Dia masih boleh anugerahkan dalam kehidupan kita, ya. Dari hari berganti hari, minggu, tahun berganti tahun, ya. Kita boleh melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan buat hidup kita. Kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, kita ada di tahun yang baru, tahun 2022. Ini bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih Tuhan buat hidup kita. Amin. Ya, kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita boleh melewati masa-masa yang begitu sangat menakutkan buat hidup kita. Kita ada di tahun yang baru ini pun kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun yang baru ini. Tapi kita mau terus berserah kepada Tuhan, sebab kita percaya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam perjanjian baru. Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Kalau sudah dapat, sama-sama katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. Kalau dibaca bersama-sama enak, saudara, toh. Kalau kita baca pasti meresap di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita baca bersama-sama ayat ini. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita di sini, di mana kita melihat dari perikop ini adalah suatu kesaksian daripada Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara, ya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat ini dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan sangat yang kuharapkan ialah
bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini yaitu hidup yang diubahkan. Kita belajar dari Paulus bagaimana kehidupan yang diubahkan. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan daripada Paulus sebelum dia bertobat, saudara, ya, dia adalah seorang yang taat kepada agamanya, yaitu agama Yahudi. Dan dia pun adalah seorang penganiaya jemaat, ya. Coba kita lihat dulu di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima. Bisa ditampilkan? Kita lihat dulu latar belakang daripada kehidupan Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kita lihat lagi di dalam Kisah pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-25. Coba tampilkan. Kita lihat latar belakangnya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat. Maaf saudara, salah kita ini. Kisah pasal 16 ayat 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita melihat latar belakang kehidupan daripada Paulus, ya, dia lahir di Tarsus dan dia adalah orang Ibrani asli. Dan juga dia dikatakan dia adalah orang Romawi juga, saudara. Karena ternyata bapaknya orang Romawi, ya. Jadi dia boleh berkata dia juga orang Romawi. Ada kan dari kita, ya, seperti saya orang Manado, kawin dengan istri saya orang Rote, orang NTT. Jadi anak saya bisa bilang saya orang Manado, saya juga bisa katakan saya orang NTT, begitu, ya. Paulus seperti itu, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang kehidupan daripada Saulus sebelum dia bertobat atau sebelum dia jumpa dengan Tuhan, ya, kita melihat bahwa kehidupannya ini adalah kehidupan yang begitu luar biasa, ya. Kenapa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Dia adalah seorang yang taat juga kepada agamanya. Tetapi di sisi lain, dia juga adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi kita boleh melihat di sini bagaimana hidup daripada Paulus, ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya, dalam perjalanannya ke Damsik, saudara, atau Damaskus, di mana Saulus berjumpa dengan Tuhan, ya, dan Tuhan berbicara langsung kepada Saulus. Dia berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan daripada Saulus dengan Tuhan ini mengubah kehidupan Paulus yang dulunya begitu jahat, ya. Kalau mau dikatakan, ya, dia ini adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu. Jadi suatu kehidupan yang begitu keras, itu
Kehidupan yang begitu ganas boleh dikatakan, karena dia tidak suka dengan orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah kehidupan Paulus ini menjadi suatu kehidupan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita melihat di sini bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan daripada Paulus, ya. Dia diubahkan oleh Tuhan sendiri, ya. Perubahannya begitu luar biasa, Saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa, ya. Dia pun dikatakan sebelum dia berjumpa dengan Tuhan namanya adalah Saulus. Saulus artinya yang didoakan, yang diinginkan. Dia berganti nama Paulus. Paulus artinya kecil. Kecil atau rendah hati, ya. Jadi kita melihat di sini perubahan yang terjadi dari kehidupan Paulus ini sangat-sangat luar biasa, Saudara, ya. Dimana saya katakan tadi dia dari Saulus, dia berganti nama menjadi Paulus. Namanya pun dia berganti nama, ya. Biasanya juga di dalam kehidupan kita atau seperti saya, Saudara, ternyata orang tua saya memberi nama Stanley Stephen Pollack. Jadi ada nama simpannya. Dan Paulus juga sepertinya punya nama simpan, yaitu Paulus. Dan setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia mengganti namanya menjadi Paulus, ya, supaya dia dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang di luar bangsa Yahudi. Supaya lebih enaklah dia berbicara, ya. Pakai nama Paulus, ya. Dan Saudara, nama itu mempunyai suatu arti yang begitu luar biasa bagi Paulus, ya. Di mana Saulus artinya yang diinginkan atau yang didoakan. Dan ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia berganti nama Paulus, artinya kecil atau rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba-coba cari tahu saya punya nama. Stanley. Tulisannya kalau Stanley ini macam-macam, Saudara. Ada tulisan Stanley, ada tulisan Stanley, macam-macam, Saudara, ya. Dan saya coba cari tahu arti nama saya apa. Dan saya dapati arti nama saya, Saudara, adalah padang rumput yang berbatu. Oh, padang rumput yang berbatu. Saudara-saudara, kalau saudara punya nama, saudara bisa coba cari-cari tahu. Stephen, saya coba cari tahu. Stephen apa artinya? Stephen artinya mahkota. Oh, boleh juga, ya. Jadi Stanley, padang rumput yang berbatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama ini adalah nama-nama orang Eropa. Orang Amerika atau orang Inggris biasa pakai nama itu, Saudara. Saya bukan orang Inggris atau orang Amerika, tapi saya tidak tahu nama saya kasih, mama saya atau orang tua saya kasih nama Stanley. Tapi tulisannya juga bukan Stanley, Saudara. Stanley. Wah, pakai eng. Kayaknya ini ada pengaruh bagian Cina ini kayaknya, karena pakai eng, ya. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan daripada Paulus ini adalah perubahan yang luar biasa. Dimana ketika dia ketemu dengan Yesus, dia berganti nama yaitu Paulus, artinya kecil. Ya, di hadapan Tuhan artinya dia tidak ada apa-apanya. Apa yang dia bangga-banggakan dahulu sebagai orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi setelah dia jumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia merasa kecil, dia merasa rendah hati. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini perubahan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dan kita mau belajar saudara, ya. Kehidupan yang diubahkan itu seperti apa? Ada banyak kehidupan kekristenan hari-hari ini, dari minggu, dari bulan, berganti tahun, kehidupan pertobatannya sama saja. Tidak ada perubahan. Ini yang bahaya ini. Kalau tidak berubah. Sudah lama ketemu Tuhan tapi hidup tidak berubah. Tapi di sini tidak ada. Amin. Orang yang sudah ketemu Tuhan itu pasti harus hidupnya berubah dong. Amin. Kalau tidak berubah itu kita perlu pertanyakan. Paulus satu kali ketemu Tuhan langsung berubah hidupnya. Saya percaya kita semua yang ada pagi hari ini juga sudah berubah. Amin. Apalagi kita sudah ada di tahun yang baru. Bagaimana kita memperbaharui kehidupan kita ini. Mari kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Seperti apa kehidupan yang diubahkan itu. Mari kita lihat hal yang pertama. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Ayat yang ketiga. Kita baca dari Filipi pasal 1 tadi. Ya. Ayat 3 berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Hal yang pertama yang kita lihat dari kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, dari kehidupan orang-orang yang sudah bertemu Tuhan, dari kehidupan orang-orang yang sudah berjumpa dengan firman Allah, hidupnya yang diubahkan adalah hidup yang tidak mementingkan lagi diri sendiri. Kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Paulus, ya, walaupun dia dalam kondisi, ya, dia mengalami penderitaan, kondisi yang tidak memungkinkan juga bagi kehidupannya, dia di penjara, saudara. Tetapi dikatakan firman Allah, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Padahal dia dalam kondisi keadaan yang di penjara. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kehidupan Paulus. Kenapa? Karena dia ada di dalam penjara. Tetapi dia tidak memikirkan hal itu dalam kehidupannya. Dia tidak terlalu pusing dengan keadaan hidupnya yang mungkin saat itu dia dalam keadaan sedih atau dalam keadaan susah karena dia ada di penjara. Tetapi saudara lihat, dia berkata, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Saudara lihat, dalam kondisi apapun yang dialami dalam hidupnya, dia tetap mengingat umat-umat Tuhan yang ada di Filipi. Dan dia terus berdoa buat mereka dengan sukacita. Amin. Jadi dia tidak terlalu pusingkan dengan kehidupannya. Tetapi dia mementingkan kepentingan orang lain juga, saudara. Ya. Dia ingat, dia doakan dengan sukacita. Jadi hidup yang diubahkan adalah hidup yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi mengingat juga orang lain. Ini yang Paulus lakukan. Dia ada dalam penjara, tetapi dia tetap ingat, dia tetap bersyukur, berdoa, dan mengingat serta bersukacita di dalam doa. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara, yang ada dalam kehidupan daripada Paulus. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia ingat juga. Supaya apa? Supaya umat-umat Tuhan juga yang ada di Filipi, mereka juga bisa terus mengalami perubahan-perubahan hidup yang luar biasa ketika mereka ada di dalam Tuhan. Dan tentunya ini juga menjadi kerinduan daripada hamba Tuhan. Kami pun sebagai hamba Tuhan merindukan hal ini pun. Ya, kadang-kadang saudara, kehidupan sebagai hamba Tuhan, ya banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang sudah capek, kadang-kadang kondisi
kurang fit saudara, tapi karena ingat jemaat, terus berdoakan jemaat, terus berkunjung juga buat jemaat, walaupun kadang-kadang sudah capek, tapi karena ingat mengasihi juga jemaat Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, walaupun kadang-kadang kondisi hamba Tuhan pun mengalami hal yang sangat-sangat sulit juga, tapi itulah kehidupan daripada orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau saya melihat bagaimana kehidupan hamba Tuhan juga dari Bapak Pendeta Elia Feuk di tempat ini saudara, dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya lihat kadang-kadang kalau dia ketemu saya juga saudara, memang cukup capek juga saudara. Ya, melayani jemaat, mengunjungi jemaat, berdoa saudara, itu bukan hal yang mudah. Kalau orang yang hatinya tidak diubahkan saudara, kalau dia hanya mau mementingkan saja dirinya sendiri, dia tidak mau pusing dengan jemaat, baik. Tapi kita boleh lihat, ini pun menjadi kerinduan kami. Ya, kadang-kadang hamba Tuhan juga kondisi fisiknya kadang-kadang lemah. Tapi begitulah, tetap ingat, kalau ada jemaat yang panggil doa, harus pergi. Walaupun kondisi mungkin dalam keadaan capek atau dalam keadaan lemah fisik juga, tapi terus melayani. Amin saudara. Ya, itulah kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi ingat juga buat orang lain, perhatian juga buat orang lain. Puji Tuhan, ya. Inilah yang dilakukan Paulus. Dia tetap mengucap syukur. Dia tetap mengingat. Dan dia tetap bersukacita, ya. Bukan dengan bersungut-sungut, tapi dia dengan sukacita, saudara. Bersyukur, berdoa dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, ya, yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Dan saya juga tahu bahwa jemaat-jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang suka memperhatikan orang lain, bahkan memperhatikan hamba-hamba Tuhan, ya. Luar biasa. Jemaat yang diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yaitu hidupnya harus mempermuliakan nama Tuhan. Ayat 20 kita lihat. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hal yang kedua, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, orang yang sudah ketemu dengan Tuhan, ya, dia harus membawa hidupnya supaya hidupnya ini mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Firman Allah katakan melalui tubuhnya, melalui hidupnya maupun oleh matinya. Bicara tentang tubuh, bicara tentang gaya hidup kita, cara pakai kita, cara bicara kita. Ini bicara tentang bahasa tubuh kita. Sebagai orang-orang yang sudah ketemu Tuhan, orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, saudara, bahasa tubuh kita ini pun harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dari cara gerak-gerik kita orang bisa lihat kita, saudara. Dari cara pakai kita orang tahu siapa kita. Betul? Dari gaya goyang kita orang sudah tahu. Bahasa tubuh kita ini pun orang bisa baca. Firman Tuhan bilang kita ini adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapapun juga.
Jadi bahasa tubuh kita ini juga pun harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Cara pakai kita pun harus mempermuliakan nama Tuhan. Jadi melalui gaya hidup kita pun nama Tuhan harus dipermuliakan. Amin saudara. Dari cara bicara kita pun nama Tuhan harus dipermuliakan. Jadi bukan hanya sekedar saja kita setiap minggu ibadah dengar firman. Tapi kalau tidak berubah, waduh, itu perlu ditanya-tanya kenapa itu. Ada perubahan. Dari gaya tubuh kita pun harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, dari hidup kita, bicara tentang karakter kita, itu pun harus mempermuliakan nama Tuhan. Jadi seluruh eksistensi kehidupan kita ini harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dari tubuh kita, dari hidup kita, sampai pada matinya kita, nama Tuhan harus dipermuliakan. Jadi sebenarnya kita orang-orang yang sudah ketemu Tuhan, atau mau ketemu langsung dengan Tuhan seperti Paulus. Kita yang sudah ketemu Tuhan lewat firman Allah, mestinya sudah ada perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Jangan kita nanti seperti Paulus. Wow, ketemu Tuhan langsung saudara bisa baca. Dia jadi buta saudara 3 hari. Jadi buta, tidak makan, tidak minum juga 3 hari. Jumpa langsung dengan Tuhan. Saudara yang sudah dengar firman, yang sudah ketemu firman Tuhan, mari berubah. Amin. Berubah. Bilang sama kiri kanan, berubah. Sudah ketemu firman toh? Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Jangan nanti Tuhan ikuti dulu baru, Tuhan tolong saya. Iya. Jadi kita yang sudah dengar firman, mari berubah. Paulus dia katakan, ya, supaya apa tadi? Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Jadi ini menjadi suatu kerinduan dan harapan Paulus di dalam kehidupannya. Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Wow, ini suatu kerinduan dan harapan Paulus, supaya dia tidak dipermalukan, saudara. Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan dalam kehidupannya. Baik melalui tubuhnya, baik melalui hidupnya, maupun sampai pada matinya. Ampun. Tidak beda katanya di orang dunia. Mestinya anak Tuhan itu harus beda. Amin saudara. Harus beda toh. Gaya hidup orang dunia, gaya hidup anak Tuhan harus beda. Amin. Kalau dulu bicara, hei, sekarang ubah toh, halo. Itu namanya berubah. Kalau dulu, hei, sekarang, hei, sama saja. Gimana Pak Messi? Harus berubah saudara. Gaya bicara kita, gaya hidup kita. Supaya dari orang bisa lihat kita. Oh betul tahu dia anak Tuhan. Amin. Jangan dibilang anak Tuhan tapi hidupnya gaya orang dunia. Walaupun kita masih ada di dunia, tapi kita harus menyatakan bahwa kehidupan Kristus itu ada dalam hidup kita. Ya.
Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi hidup yang dihidupi Paulus, dia berkata bukannya dia lagi, tapi dia menghidupi kehidupan Kristus yang ada di dalam hidupnya. Ya, kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai 20 bisa ditampilkan. 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah saudara ditebus oleh Tuhan, saudara sudah dibayar dengan lunas oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi. Amin. Kita ini sudah milik Tuhan. Jadi mari nyatakan kehidupan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Seperti apa kata Paulus? Hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau ini kita rindukan dan kita harapkan dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini, saya percaya ini akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini tema luar biasa. Tujuanku menyenangkan hatimu Tuhan. Tema jemaat Mandonga tahun ini luar biasa. Mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita betul-betul mau menyenangkan hati Tuhan, maka perubahan hidup itu pun harus ada di hidup kita. Jangan timbal baliknya. Bukan menyenangkan tapi menyakiti. Wah itu. Ya. Yang ketiga, hidup yang sudah diubahkan, yaitu hidup yang berserah penuh. Ayatnya yang ke-21 dalam Filipi 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, Paulus tidak punya hak apa lagi dengan kehidupannya. Hidupnya ini telah diserahkan totalitas sama Tuhan. Dia tidak punya hak lagi tentang kehidupannya. Dia sudah berserah penuh sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia sudah pasrah dengan Tuhan. Dia sudah pasrah dengan Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini penyerahan hidup secara total sama Tuhan. Baik hidupku maupun matiku. Sehingga dia berani berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang sudah berserah total kepada Tuhan, dia sudah takut mati, saudara. Ini kata-kata orang yang punya penyerahan sungguh sama Tuhan. Secara totalitas dia sudah berserah sungguh sama Tuhan. Jadi baik mati pun dia sudah siap. Amin, saudara. Kenapa? Karena hidupnya ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak punya hak lagi tentang kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan siap menolong kehidupannya. Dia mempercayakan seluruh kehidupannya sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia telah berserah sama Tuhan. Amin. Kita baca dulu Galatia pasalnya yang kedua.
ayat 20. Coba bisa tampilkan. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia telah pasrah melalui imannya. Dia telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari ini mau jadi komitmen kita juga. Sebagai umat-umat Tuhan yang ada. Saudara yang sudah bertemu dengan firman Allah. Mari kita mau berubah. Yang pertama, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Dan yang kedua, mari hidup kita ini mau mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Hidup yang diubahkan. Ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri.